Bab 881, Waktu yang terbuang. Tentu saja, Lightning Manor dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi, dan mereka sangat bahagia karenanya. Menara iklim tidak memberikan terlalu banyak tekanan pada Istana Penghakiman, tapi mereka jelas memberikan tekanan. Istana Penghakiman perlu mempertahankan aliran penyihir yang terus-menerus mempertahankan wilayahnya. Tentu saja, itu termasuk penyihir leluhur, dan karena penyihir leluhur juga sangat dibutuhkan di garis depan dengan Lightning Manor, ketidakhadiran mereka sangat terlihat. Namun, Lightning Manor tidak mampu mengirim semua orangnya ke Istana Penghakiman saat ini karena kekuatan mereka telah berkurang cukup banyak. Dua kerajaan lainnya masih memberikan tekanan pada Lightning Manor. Jadi, mereka memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk memulihkan dan memperkuat lini depan mereka yang lain. Dua kerajaan lainnya menyadari bahwa kualitas pembela telah meningkat lagi, dan rasa frustrasi mereka semakin bertambah. Mereka kesal dengan apa yang dilakukan kuil iklim. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Baik kerajaan senja-senja maupun kerajaan daratan dan langit tidak berbatasan dengan menara iklim. Sekalipun mereka ingin berperang, mereka tidak bisa. Tentu saja, mereka bisa menaklukkan jalan kecil menuju menara iklim, tapi hal itu memerlukan penyerangan ke Istana Penghakiman, dan berdasarkan kontrak, hal itu masih mustahil. Lagi pula, musuh tidak diperbolehkan bekerja sama sedemikian rupa. Istana Penghakiman harus dengan jujur memberikan yang terbaik dalam mempertahankan wilayah ini, yang berarti bahwa beberapa penyihir dengan indera roh 3 kali lipat dan bahkan mungkin 4 kali lipat akan mati dari kedua sisi. Untuk apa? Agar keluarga Twilight Dust bisa mengorbankan lebih banyak penyihir dengan berperang melawan menara iklim. Jadi, baik atau buruk, Istana Penghakiman tetap berdiri sendiri. Setelah beberapa tahun, Sang tidak lagi melakukan apapun di garis depan dan mundur. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Muda Sang, kata Ratu Cahaya Bintang padanya. Mohon bersiap untuk membantu garis depan lagi dalam 50 tahun. Sang hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa dan terbang ke arah utara menuju penghalang isolasi miliknya. Sang tidak perlu selalu hadir. Lagi pula, sebelum dia menyerang, dia selalu disembunyikan. Jadi, musuh tidak tahu apakah Sang siap menyerang atau tidak. Setiap kali mereka mencoba menguji apakah Sang hadir atau tidak, mereka akan kehilangan penyihir leluhur puncak. Itu sebabnya mereka tidak mencobanya berkali-kali. Dan bahkan jika Sang tidak segera menyerang balik, mungkin saja Sang hanya menunggu saat yang lebih tepat ketika beberapa penyihir leluhur puncak telah memasang bendera serangan. Keberadaan Sang saja sudah menjadi penghalang besar. Meskipun Sang tidak bertarung terlalu lama, dia telah mendapatkan poin kontribusi dalam jumlah besar karena satu hal. Dia telah membunuh seorang mage dengan Spirit Sense 5 kali lipat. Kita harus ingat bahwa, rata-rata, sebuah kekaisaran hanya memiliki satu orang dengan Spirit Sense 5 kali lipat setiap 10.000 tahun. Mengabaikan Raja Penyihir, ini berarti bahwa setiap kerajaan hanya memiliki maksimal 2 penyihir dengan Spirit Sense 5 kali lipat pada waktu tertentu, dan seringkali, mereka hanya memiliki 1. Karena ukuran Istana Penghakiman, mereka sebenarnya memiliki 3. Tapi sekarang, mereka hanya punya 2. Ini berarti, dalam 20.000 tahun ke depan, jumlah Raja Penyihir di Istana Penghakiman akan berkurang 1. Salah satu Raja Penyihir lama akan mati sementara tempat untuk Raja Penyihir baru akan tetap kosong. Sekali lagi, Sang telah menyebabkan kerugian besar pada Istana Penghakiman. Setelah Sang mencapai penghalang isolasinya, dia masuk dan memanggil beberapa kekejian lagi ke dalam ruang isolasinya. Pikirannya harus menjadi lebih akrab dengan kebencian. Dia perlu memahami konsep entropi tingkat 5 yang mistis. 50 tahun berlalu dengan sangat cepat, dan Sang kembali ke garis depan sekali lagi. Kerajaan lain perlahan dan hati-hati menggunakan penyihir leluhur puncak lagi. Begitu Sang muncul, dia dengan cepat membunuh 3 penyihir leluhur puncak, dan kerajaan lainnya dengan cepat mundur. Sekali lagi terima kasih, Tuan Muda Sang, kata Ratu Cahaya Bintang. Harap bersiap untuk pertempuran singkat sekitar 10 tahun lagi. Sang hanya mengangguk dan melewati portal yang telah dibuat oleh Ratu Cahaya Bintang. Sang tidak akan bertahan lama di garis depan. Dia akan sampai di sana, bertempur beberapa kali, dan mundur. Dia bahkan tidak mau tinggal di sana selama sehari pun. 1 hari kerja setiap 10 tahun tidak masalah bagi Sang. Jadi, semuanya berlanjut. Sang mencoba untuk memahami lebih banyak tentang kekejian, pergi ke garis depan untuk pertempuran cepat, dan kembali memahaminya. Siklus itu berulang lagi dan lagi. Tahun-tahun berlalu. 100 tahun, 200, 300. Sang sekarang berusia 3.500 tahun, dan umurnya hanya tersisa 1.500 tahun. Dan konsepnya bermasalah. Sang merasa hampir tidak ada kemajuan. Konsep entropi tingkat 5 yang misterius terasa sama halus dan tidak dapat dipahami seperti pada awalnya. Sang bahkan tidak yakin apakah dia benar-benar telah mempelajari sesuatu. Tentu saja, dia tahu lebih banyak tentang kekejian dan bagaimana mereka berperilaku, tapi dia masih tidak yakin bagaimana mereka bisa menghancurkan masalah di sekitar mereka tanpa mengorbankan apapun. Sang tahu bahwa konsep suhu, senja, penjumlahan, dan pengurangan harus dihubungkan, tapi dia tidak merasakan firasat apapun tentang hal itu di wilayah kekejian. Sepertinya itu adalah sesuatu yang benar-benar terpisah dari konsep-konsep. Sepertinya Sang adalah makhluk 2 dimensi yang mencoba memahami cara kerja 3 dimensi atau makhluk 3 dimensi yang mencoba memahami cara kerja 4 dimensi.
Hal itu berada di luar jangkauannya. Meski begitu, Sang terus mencoba. 100 tahun lagi berlalu. 200, 300, 4 pound. Dan kemudian, dia berhenti. Pikiran Sang menjadi liar. Segalanya menjadi semakin membingungkan, semakin dia mencoba memahaminya. Tentu saja, dia juga sudah mencoba mengonsumsi pelet aliran pikiran bermutu tinggi dan suplemen lainnya, tetapi tampaknya tidak banyak membantu. Semuanya sangat membingungkan. Sepertinya Sang mengetahui semua detailnya, tapi dia tidak bisa menggabungkannya menjadi sebuah gambar. Sepertinya ada jutaan pecahan cermin tergeletak di depannya, tapi dia bahkan tidak bisa mencoba merakitnya menjadi cermin. Itu terlalu berlebihan. Tidak ada gunanya. Untuk sesaat, Sang berpikir untuk mengalihkan fokus, tetapi dia menyadari bahwa dia telah menginvestasikan terlalu banyak waktu ke dalam konsep ini. Dia harus memahaminya, atau semuanya akan sia-sia. Tapi dia tidak bisa. Sang hanya bisa memikirkan satu pendekatan terakhir, tapi dia tidak terlalu yakin akan hal itu. Dia memanggil Kaisar Petir. Bab 882, mengungkap lebih banyak. Kaisar Petir mendengarkan penjelasan Sang dan masalahnya. Dan kamu yakin konsep mistismu ini ada? Kaisar Petir bertanya. Saya belum pernah mendengar konsep seperti ini, dan saya juga tidak yakin konsep apa itu. Itu memang ada, kata Sang. Dewa membenarkannya lebih dari 3000 tahun yang lalu. Kesunyian. Dewa membenarkannya. Kaisar Petir bertanya. Ya, kata Sang. Saat itu, aku sedang mencari cara untuk menggabungkan keempat gayaku menjadi satu, dan aku ingin tahu apakah mungkin menggabungkan api, es, cahaya, dan kegelapan. Saat itulah Tuhan berkata bahwa konsep itu ada dan itu dibutuhkan konsep suhu, senja, penjumlahan, dan pengurangan. Dan keempatnya mengarah ke satu konsep. Kaisar Petir bertanya. Ya, jawab Sang. Sebuah konsep yang membutuhkan 4 konsep lain pada tingkat yang sama untuk dapat dipahami. Konsep-konsep semacam ini memang ada, tetapi sangat jarang. Selain itu, konsep-konsep semacam ini biasanya hanyalah perpaduan dua afinitas yang sangat maju. Saya belum pernah mendengar konsep yang membutuhkan 4 konsep dari 4 afinitas. Kesunyian. Namun, aku juga mengerti kenapa aku belum pernah mendengar hal seperti ini, kata Kaisar Petir. Memahami hal seperti itu mengharuskan Anda mempelajari beberapa konsep yang bahkan tidak terlalu berguna bagi Anda, dan Anda harus mencoba secara membabi buta tanpa jaminan keberhasilan. Saya yakin masih banyak lagi konsep di luar sana yang masih tersembunyi karena mencoba memahaminya pada dasarnya mengharuskan Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk memahaminya. Api, es, cahaya, dan kegelapan, renung Kaisar Petir. Lucius tahu banyak tentang afinitas ini. Sang, aku mungkin tidak tahu tentang konsep ini, tapi Lucius mungkin tahu, kata Kaisar Petir. Lucius sudah mati, kata Sang. Kaisar Petir menghela nafas. Aku tahu, tapi sebagian dari dirinya masih ada, tapi dalam bentuk yang sangat berbeda. Bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Sang bertanya. Ujian keinginan, kata Kaisar Petir. Ujian keinginan, Sang bertanya. Bukankah kamu yang menciptakannya? Tidak, aku hanya menyediakan mana, kata Kaisar Petir. Lucius memberi kita semua sesuatu sebelum dia pergi. Hal yang dia tinggalkan padaku adalah ujian keinginan, yang ternyata sangat berbeda dari apa yang dia berikan pada yang lain. Dia memberi orang lain hal-hal yang membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka sendiri, tapi hanya akulah satu-satunya yang mendapatkan sesuatu yang bisa membantu penyihir yang lebih lemah. Kalau dipikir-pikir lagi, dia berkata bahwa Trial of One sangat penting dan mungkin akan menyelamatkan dunia suatu hari nanti. Dia bersikukuh bahwa aku tidak memeriksa atau menghancurkannya. Ironisnya, Trial of One sebenarnya tidak berguna bagi Lightning Manor seperti yang Anda bayangkan. Ya, itu membantu semua orang tumbuh lebih kuat dengan membimbing mereka di jalan yang benar, tapi jalan seorang mage menuju kekuasaan itu panjang dan sulit. Mereka mungkin mendapatkan arah yang benar sekali, tapi akan ada puluhan persimpangan jalan sebelum dan sesudah persimpangan yang mereka lalui saat ini. Api, es, terang, kegelapan. Sebuah konsep yang menggabungkan keempat. Ujian penting bagi pendatang baru. Sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan dunia. Lucius memiliki 6 sense roh. Kamu memiliki 6 sense roh. Sepertinya kau punya hubungan dekat dengan Lucius, Sang, kata Kaisar Petir. Apakah ada sesuatu yang belum kamu ceritakan padaku? Kesunyian. Sang tentu saja merasa sangat berkonflik dengan percakapan ini. Ia baru mengetahui bahwa ada sesuatu yang berpotensi menyelesaikan masalahnya. Mungkin, Trial of One sebenarnya ditinggalkan oleh Lucius untuk penerusnya. Lagi pula, Lucius juga telah meninggalkan kemanusiaan dan suratnya. Dari apa yang Sang dengar tentang dia, Lucius tampaknya sangat yakin dengan kekuatannya. Namun, dia telah mempersiapkan banyak hal jika dia gagal. Apakah dia mungkin tahu bahwa dia akan gagal? Dan bagaimana dengan Kaisar Petir? Kaisar Petir berulang kali membuktikan bahwa dia sangat berbeda dari apa yang diyakini Sang. Kaisar Petir tampaknya berteman sangat dekat dengan Lucius, sampai-sampai dia bersedia melakukan apapun untuknya. Meskipun demikian, rahasia anak bencana sangatlah berat. Sang bisa membayangkan Kaisar Petir baik-baik saja dengan membunuh Kaisar dan beberapa raja penyihir, tapi Sang tidak bisa membayangkan Kaisar Petir baik-baik saja dengan menghancurkan seluruh dunia. Mendukung anak bencana berarti mendukung akhir zaman. Selain itu,
Gelar anak bencana saja sudah menimbulkan kehati-hatian dan ketakutan pada seseorang. Bagaimana jika, setelah menghancurkan dunia, Sang menghancurkan Kaisar Petir? Bagaimanapun juga, dia adalah anak bencana. Dia adalah seorang kekejian, dan kekejian menghancurkan segala sesuatu yang ada. Itu adalah perwujudan kejahatan. Namun, Lucius juga pernah menjadi anak bencana, dan dia sebenarnya ingin menghentikan kekejian. Terlebih lagi, Lucius pada dasarnya telah mencapai tujuan anak bencana. Dia telah menjadi orang terkuat di dunia, dan dengan segala maksud dan tujuan, dunia seharusnya dihancurkan. Tapi dia tidak menghancurkannya. Namun, apakah itu berarti dia tidak ingin menghancurkannya? Bagaimana jika dia sebenarnya ingin menghancurkan dunia, tapi Tuhan justru menyelamatkannya dengan membunuh Lucius? Sang cukup yakin bahwa dia mengetahui jawaban atas semua pertanyaan ini, tapi itu tidak berarti banyak. Lagi pula, kata-katanya tidak berarti apa-apa. Yang penting bukanlah apa yang dia pikirkan, melainkan apa yang dipikirkan Kaisar Petir setelah mengetahui rahasia Sang. Pada akhirnya, Sang hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Kaisar Petir telah menanyakan apakah Sang dan Lucius terhubung, dan Sang tidak mungkin berbohong kepada Kaisar Petir. Namun, dia masih bisa memutuskan seberapa besar rahasianya yang ingin dia ketahui. Ya, ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu, kata Sang. Ini menyangkut salah satu kekuatanku. Lihat. Siapa? Dan kemudian, Sang mengaktifkan domain entropinya. Kaisar Petir menyaksikan dengan kaget ketika segala sesuatu di sekitar Sang berubah menjadi mana netral, dan dia mengamati dengan lebih terkejut lagi bagaimana tubuh Sang mulai berubah menjadi debu. Anti-sihir. Bab 883, apakah kamu? Sang tahu bahwa Lucius tidak merahasiakan semua kemampuannya sebagai anak bencana. Dia telah mempublikasikan beberapa kemampuannya, tetapi dia menyamarkannya sebagai sesuatu yang lain. Kamu bisa menggunakan anti-sihir. Kaisar Petir bertanya dengan kaget. Saya tidak tahu persis bagaimana cara kerja anti-sihir Lucius, kata Sang. Ini adalah domain yang bisa aku gunakan untuk mengubah elemental mana menjadi mana netral dengan imbalan bagian tubuhku. Sebagai ganti bagian tubuhmu, ulang Kaisar Petir. Ini. Kaisar Petir terdiam. Sangat berbeda, katanya. Kamu menyebutnya anti-sihir, kata Sang. Kamu bilang Lucius bisa menggunakan sesuatu seperti itu. Dia bisa, kata Kaisar Petir. Sejak kapan kamu memiliki akses ke domain ini? Saya memahaminya di puncak alam kedua, kata Sang. Kesunyian. Pada saat ini, Kaisar Petir menjadi sangat terkejut. Puncak alam kedua, Lucius mempunyai sesuatu yang sangat mirip, kata Kaisar Petir. Namun, dia hanya memahaminya sebagai penyihir leluhur puncak tak lama sebelum dia menjadi Raja Penyihir. Namun, kamu memahaminya di alam kedua. Namun, domain Anda berbeda secara mendasar. Lucius tidak perlu mengorbankan apapun untuk domainnya, tetapi Anda perlu mengorbankan bagian tubuh Anda. Saya yakin Lucius tidak bisa melakukan itu. Hal ini mengejutkan Sang. Sang berasumsi bahwa domain entropi adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh setiap anak bencana. Lagi pula, kekejian juga bisa menggunakannya. Namun, Lucius hanya bisa menggunakannya sebagai penyihir leluhur puncak. Dia tidak punya akses ke domain sebelumnya. Sang berasumsi bahwa semua anak bencana mempunyai kekuatan yang sama, namun ternyata bukan itu masalahnya. Ini segera membuka pertanyaan lain bagi Sang, dan dia tidak yakin apakah dia harus menanyakannya. Kaisar Petir tampak terkejut, tetapi tidak dalam arti yang buruk. Sang merasa Kaisar Petir tidak akan membunuhnya. Pada akhirnya, rasa ingin tahu Sang menang, dan dia memutuskan untuk mengajukan pertanyaan lain. Ada kekuatan lain yang saya miliki, kata Sang. Oh, ucap Kaisar Petir. Sang menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke perbannya. Saya bisa mengorbankan jiwa saya untuk serangan yang sangat kuat, kata Sang. Saya kehilangan mata pertama saya ketika saya menggunakan kemampuan ini untuk membunuh seseorang di alam pertengahan ketiga ketika saya berada di alam puncak kedua, dan saya menggunakannya lagi untuk membunuh seseorang di alam puncak keempat ketika saya berada di alam awal atau awal keempat. Dunia. Kesunyian. Seperti sebuah kekejian, kata Kaisar Petir. Sang mengangguk. Benar, lebih banyak keheningan. Apakah ini yang Lucius pahami saat itu? Apakah konsep yang sedang kamu coba pahami saat ini adalah konsep yang juga dipahami Lucius sebagai penyihir leluhur puncak? Kaisar Petir bertanya. Kemungkinan besar, kata Sang. Kesunyian. Sesuatu yang menimbulkan begitu banyak masalah bagi Lucius. Aku tidak terkejut kamu mendapat begitu banyak masalah. Kamu bahkan bukan seorang penyihir, kata Kaisar Petir. Kamu dan Lucius secara intrinsik terhubung, dan terlebih lagi, kamu telah membuka kekuatan yang baru dicapai Lucius jauh di kemudian hari. Kamu dan Lucius memiliki kekuatan yang sama, tetapi sesuatu di antara kamu tampaknya berbeda secara mendasar. Kamu tampaknya lebih dekat dengan kekuatan Lucius daripada dia. Kesunyian. Mungkin, kamu sebenarnya bisa menjadi lebih kuat dari dia. Mungkin, kamu sebenarnya mempunyai kesempatan untuk membunuh Tuhanmu ini. Saat itu, kami tidak punya apa-apa. Kelompok kecil kami harus mencari sendiri segala sumber dayanya, dan kami tidak punya tempat yang bisa kami sebut rumah. Sebagian besar dari kita tidak mau mempercayai hal ini, namun kurangnya sumber daya mungkin telah menghentikan kita untuk tumbuh menjadi lebih kuat dan menggali potensi kita lebih jauh lagi. Dukungan terkuat Lucius adalah seorang raja penyihir dan kemudian menjadi raja penyihir.
Tetapi sekarang, segalanya berbeda. Kamu mendapat dukungan dari Kaisar Penyihir dan beberapa Raja Penyihir. Saya tidak tahu bagaimana atau mengapa Anda dan Lucius terhubung, tetapi saya bersedia berinvestasi di masa depan agar lebih baik dari masa lalu. Sang, kamu harus mengikuti uji coba keinginan. Sekarang sudah pasti Lucius meninggalkan ujian keinginan untukmu, penggantinya. Sang mengangguk. Aku berencana melakukannya. Manfaatkan sumber dayanya, kata Kaisar Petir. Anda mempunyai akses terhadap lebih banyak hal daripada yang kami miliki saat itu. Satu-satunya hal yang dapat menghentikan Anda adalah bakat Anda sendiri. Terima kasih, kata Sang tanpa sadar saat dia meninggalkan penghalang isolasinya untuk terbang ke ujian keinginan. Kesunyian. Sang, kata Kaisar Petir perlahan. Sang tidak menyukai nada suara Kaisar Petir. Hal itu membuatnya gugup. Sang, apakah kamu? Kesunyian. Lupakan saja. Aku harap kamu berhasil, kata Kaisar Petir sebelum memutuskan sambungan. Saat Sang terus terbang, dia terus melihat pin di jubahnya. Apakah dia mencurigaiku sebagai anak bencana? Sang tidak begitu yakin. Satu-satunya alasan mengapa Sang berani memberitahu Kaisar Petir tentang kekuatan entropi yang dimilikinya adalah karena Sang pada dasarnya sudah memiliki alibi. Lagi pula, Kaisar Petir pernah bertanya kepada Sang apakah dia pernah berbicara dengan dewa tentang anak bencana, dan Sang mengatakan bahwa mereka tidak pernah membicarakannya. Jika Sang adalah anak bencana, sudah pasti dia dan dewa akan membicarakannya karena itu adalah bagian dari sifat Sang. Oleh karena itu, Sang tidak mungkin menjadi anak bencana. Terlebih lagi, 4 kaisar berbeda telah memeriksa Sang, dan mereka tidak dapat menemukan bukti apapun bahwa dia adalah anak bencana. Namun, kekuatan Lucius dan Sang terlalu mirip dengan kekejian. Ya, hampir semua kaisar mengambil inspirasi dari kekejian untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, tapi Lucius dan Sang berada pada level yang sama sekali berbeda. Sepertinya mereka adalah kekejian. Jadi, meskipun Sang pada dasarnya bukanlah anak bencana, semuanya menunjukkan bahwa dia adalah anak bencana. Bagaimana jika Sang adalah anak bencana? Kaisar Petir hanya perlu bertanya karena Sang tidak bisa berbohong padanya. Apakah Kaisar Petir mencurigai Sang sebagai anak bencana? Dia tidak yakin. Bab 884, Uji Coba Keinginan. Sang merasa sedikit gugup dengan semua ini, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kaisar Petir begitu kuat hingga Sang tidak bisa melakukan apapun yang dapat memengaruhi apapun. Bahkan jika Sang mengorbankan seluruh tubuhnya untuk entropi, dia bahkan tidak akan mampu mencakar Kaisar Petir. Jika Sang mengorbankan seluruh tubuhnya, dia mungkin bisa melukai Raja Penyihir, tapi hanya itu. Sangat melukai. Semakin kuat Sang, semakin lemah pula entropinya. Ya, itu tidak sepenuhnya benar. Kekuatan entropi miliknya selalu memiliki kekuatan yang sama. Hanya saja kekuatan pertempuran Sang mencapai ketinggian yang luar biasa sehingga perbedaan antara kekuatan pertempurannya dan kekuatan entropi telah menyusut cukup banyak. Di puncak panggung umum, Sang bisa saja mengorbankan matanya untuk membunuh prajurit panggung komandan puncak atau penyihir sejati puncak. Itu adalah satu serangan yang akan membunuh seseorang di seluruh alam di atasnya. Saat itu, ini sangat kuat. Sekarang, Sang bisa membunuh Raja Penyihir Puncak, tapi untuk membunuh Raja Penyihir Awal, dia mungkin perlu mengorbankan seluruh lengannya, dan Raja Penyihir Awal pada dasarnya tidak ada. Dari apa yang didengar Sang, semua Raja Penyihir menerima mana yang cukup dalam warisan untuk mencapai alam Raja Penyihir Puncak. Sang tidak bisa membunuh orang seperti itu. Sang tidak dapat dihentikan di alam ke-6, dan dia mungkin juga bisa menang melawan Mid Mage Lord pada umumnya. Tapi rata-rata Latte Mage Lord akan sangat-sangat sulit dikalahkan hanya karena perbedaan kualitas yang tipis. Rata-rata Mage Lord sudah memiliki Spirit Sense 2 kali lipat. Adapun rata-rata Peak Mage Lord, mustahil. Dan kemudian, ada semua Mage Lord yang berbakat. Jadi, meskipun entropi Sang tidak terasa mengesankan seperti saat itu, entropi itu masih sedikit lebih kuat dari kekuatan aslinya. Lagi pula, entropi bahkan bisa membunuh Peak Mage Lord dengan 4 Spirit Sense, tapi itu akan membutuhkan pengorbanan yang cukup besar. Sang memikirkan sedikit tentang kekuatan entropinya. Dengan terungkapnya kekuatan Lucius yang berbeda, Sang sampai pada suatu kesimpulan. Kekuatan Lucius tidak hanya berbeda tetapi berbeda dalam cara yang lebih rendah. Kekuatan entropi Sang dibandingkan dengan kekuatan entropi Lucius, sebelum Lucius menjadi Raja Penyihir, secara objektif lebih unggul. Lantas, apa perbedaan Lucius dan Sang? Mengapa kekuatan Sang lebih unggul? Hanya ada satu perbedaan. Infus garis darah. Tubuh Sang telah menyatu dengan kekejian yang sebenarnya. Tubuh Lucius adalah 100% manusia dari awal sampai akhir. Operasi kecil yang diciptakan oleh prajurit tahap jalan sejati yang lemah ini telah memberikan kekuatan pada Sang yang membuatnya lebih unggul dari penyihir paling kuat yang pernah ada. Sungguh kejadian yang aneh dan tidak terduga. Aku tidak tahu apakah Kaisar Petir mencurigaiku sebagai anak bencana atau tidak, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Untuk saat ini, saya hanya dapat memasuki uji coba keinginan dan mencoba menemukan cara untuk memahami konsep entropi tingkat 5 yang misterius. Setelah sekitar 1 jam, Sang tiba di Hypie untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Hypie menjadi lebih ramai dibandingkan terakhir kali Sang ke sini. Sepertinya Lightning Manor perlahan pulih. Tapi Sang tidak terlalu peduli dengan semua ini dan hanya menembak Hypie. Tidak ada yang memperhatikan Sang.
Semua orang tahu tentang pahlawan leluhur, tetapi pahlawan leluhur tidak pernah muncul di depan umum. Jadi, tidak ada seorang pun yang benar-benar memperhatikan dan berpikir bahwa pahlawan leluhur mungkin berada tepat di samping mereka saat ini. Akhirnya, Sang tiba di depan ujian keinginan. Seperti biasa, ada dua baut yang menjaga pintu masuk. Sang berjalan ke pintu masuk. Untuk sesaat, kedua baut itu memandang ke arah Sang dan ingin bertanya mengapa dia ada di sini, namun mata mereka terbelalak kaget saat melihat peniti di dada Sang. Mereka belum pernah melihat pin ini sebelumnya, tetapi tanda mereka selalu mengingatkan mereka tentang arti pin ini dan apa yang harus mereka lakukan jika bertemu dengan pemiliknya. Kedua baut itu berbicara satu sama lain melalui transmisi suara dengan kecepatan tinggi. Akhirnya, kedua baut itu melangkah ke samping, tidak berkata apa-apa. Sesuai aturan, mereka tidak diperbolehkan memulai percakapan dengan pemilik pin. Instruksi mereka adalah membiarkannya lewat tanpa berinteraksi dengannya. Dari luar, Trial of One tampak seperti pintu yang menuju ke Bukit Hijau. Itu tidak tampak mewah atau megah. Itu hanya sebuah pintu sederhana. Sang mencapai pintu dan mendorong. Pintunya tidak bergeming. Buka, perintah Sang dengan dingin. Salah satu dari dua baut mengucapkan mantra dengan cepat, dan sebuah tanda di tengah pintu menyala. Sesaat kemudian, pintu terbuka. Sang hanya mengangguk dan memasuki Trial of One. Saat pintu tertutup di belakang Sang, kedua baut itu hanya saling berpandangan. Kemudian, salah satu baut mengeluarkan medali transmisi dan menghubungi gunturnya. Setelah percakapan singkat, Thunder memberitahu Bolt bahwa mereka telah bertindak dengan benar. Thunder kemudian menghubungi Amarius dan memberitahunya bahwa Sang telah memasuki Trial of One. Amarius berterima kasih kepada Thunder atas informasinya dan memberitahu Wester tentang hal itu. Wester membuat catatan mental, penting untuk mengetahui di mana Sang berada setiap saat. Wester memberitahu Raja Penyihir yang bertanggung jawab atas perang tentang kemana perginya Sang, dan Raja Penyihir segera mempersiapkan diri. Uji coba keinginan bisa memakan waktu mulai dari 1 tahun hingga 1000 tahun, tergantung pada hadiahnya. Sidangnya sendiri tidak terlalu lama. Hanya saja terkadang, orang perlu memahami sesuatu dalam persidangan, yang memakan waktu cukup lama. Mereka hanya bisa berharap Sang tidak memakan waktu lama. Dalam kasus terburuk, mereka harus bertahan selama 1000 tahun. Itu akan sangat sulit tetapi bisa dilakukan. Itu akan sangat mahal. Sementara itu, setelah Sang memasuki ujian keinginan, dia memasuki sebuah aula kecil dengan air mancur yang dirancang rumit di tengahnya. Air mancur itu penuh dengan darah. Bab 885, 4 ujian. Sang tidak begitu yakin mengapa ada sumber darah di tengah aula, tapi pertanyaannya terjawab dengan cepat ketika surat-surat muncul di udara. Taruh setetes darahmu di air mancur. Sang berjalan ke air mancur dan jarinya terluka. Aliran kecil darah mengalir di jari Sang karena dia tidak terlalu berhati-hati dengan kedalaman lukanya. Saat tetesan darah pertama mengenai air mancur, salah satu pintu di tepi aula terbuka, dan Sang berjalan masuk. Pintu tertutup di belakangnya, dan Spirit Sense Sang tidak bisa lagi melihat air mancur. Sang mendapati dirinya berada di sebuah lorong tua, tapi dia tidak terlalu mempedulikannya dan terus berjalan. Sang berjalan sedikit ke bawah selama beberapa menit. Dia tidak bergerak dengan kecepatan tertinggi, tapi dia masih bergerak dengan kecepatan yang cukup cepat. Sang mungkin telah berpindah sekitar 200.000 kilometer ke dalam tanah, dan hal ini cukup mengejutkan. Mengapa ada orang yang membutuhkan lorong yang panjang? Akhirnya, Sang mencapai pintu lain dan membukanya. Dia disambut oleh ruangan gelap dengan kubus transparan mengambang di tengahnya. Sang bisa melihat tulisan kecil di tengah kubus. Usir kegelapan dengan cahaya. Sang melihat sekeliling lingkungan barunya. Spirit sense-nya sangat ditekan, hanya memungkinkan dia untuk melihat beberapa meter dari sekelilingnya. Selain itu, Sang bisa merasakan mana kegelapan yang sangat pekat di sekitarnya. Terlebih lagi, mana kegelapan memiliki kemauan, yang sepertinya mustahil. Lagi pula, bagaimana orang mati bisa menanamkan keinginannya pada mana? Namun, Sang tahu bahwa peraturan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang selama ini dia lawan. Raja Penyihir dan Kaisar Penyihir mungkin punya cara untuk meniru keinginan dengan lingkaran sihir. Meski begitu, kemauannya menjadi masalah karena ini berarti Sang tidak bisa mengendalikan mana kegelapan atau memindahkannya. Jadi, dia sebenarnya harus melakukan tantangan kecil ini sesuai keinginannya. Sang berjalan ke arah kubus itu dan meletakkan tangannya di atasnya. Sesaat kemudian, dia memasukkannya dengan light mana. Kegelapan surut, memperlihatkan lingkungan sekitar 5 meter ke arah Sang. Kemudian, Sang menggunakan konsep penerangan tingkat 1 untuk meningkatkan kecerahan cahaya. Seseorang harus ingat bahwa konsep tingkat rendah juga meningkat kekuatannya ketika seseorang memahami lebih banyak konsep afinitas. Itulah alasan mengapa konsep seringkali menjadi lebih sulit untuk dipahami di kemudian hari. Jadi, meskipun konsep penerangan secara teknis hanyalah konsep tingkat 1, ia memiliki kekuatan konsep tingkat 3. Dengan sangat cepat, cahayanya semakin meluas, memperlihatkan sekeliling 15 meter. Namun, Sang tidak bisa melihat apapun yang terlihat dalam kegelapan, yang mungkin berarti dia perlu menciptakan lebih banyak cahaya. Jadi, Sang menggunakan konsep senja dan penambahan untuk memindahkan mana cahaya ke kecerahan ekstrim. Dalam sekejap, seluruh ruangan menjadi terang. Dinding seberang dengan pintu hanya berjarak sekitar 20 meter.
Aku yakin aku bisa menerangi jarak 40 meter, pikir Sang. Konsep senja dan penjumlahan adalah yang memiliki dampak terbesar sejauh ini. Jika Sang hanya memiliki konsep cahaya tingkat 2, partikel, Sang akan menerangi sekitar 30 meter. Jika saja dia memiliki konsep penerangan, dia hampir tidak akan menerangi seluruh ruangan. Jadi, untuk bisa lulus uji coba ini, kamu harus mengetahui konsep cahaya, fajar, atau konsep cahaya level 4 yang dipasangkan dengan konsep senja dan penambahan, pikir Sang. Jika Trial of One diciptakan oleh Lucius untuk penerusnya, aku bisa menebak cobaan seperti apa yang akan menantiku selanjutnya, pikir Sang. Sang berjalan ke pintu, membukanya, dan berjalan melewatinya. Lorong itu sama panjangnya dengan sebelumnya, dan terus memanjang secara diagonal ke dalam tanah. Sang memperkirakan dia berada sekitar 350.000 kilometer di sebelah utara Hipye dengan kedalaman sekitar 70.000 kilometer. Sang tiba di pintu sebelah dan membukanya, dan untuk kali ini, dia senang karena dia tidak memiliki mata. Itu sangat cerah. Sama seperti sebelumnya, ada sebuah kubus transparan yang melayang di tengah ruangan. Konsumsilah terang dengan kegelapan. Sama seperti kubus sebelumnya, ada sebuah prasasti. Sang berjalan mendekat dan memasukkan mana kegelapan ke dalam kubus. 5 meter. Konsep kegelapan tingkat 2, kebutaan, diperkuat oleh konsep kegelapan tingkat 3, konsumsi. 15 meter. Kemudian, Sang menggunakan konsep senja dan pengurangan. Seluruh ruangan terungkap. Sama seperti yang terakhir, jaraknya sekitar 20 meter ke sisi lain. Menarik, pikir Sang. Dibandingkan dengan afinitas cahaya, konsep afinitas kegelapan pertama yang mendorong mana kegelapan ke tingkat kegelapan yang ekstrim adalah konsep tingkat 2, kebutaan. Konsep bayangan tingkat 1 tidak mendorongnya terlalu keras. Jadi, hanya mengetahui konsep kegelapan level 1 sebenarnya tidak akan cukup untuk maju, bahkan jika seseorang mengetahui konsep senja dan pengurangan. Meskipun demikian, konsep tidak lebih kuat atau lebih lemah dari konsep lainnya. Tinggal bagaimana kami mengklasifikasikannya berdasarkan tingkat kesulitan pemahamannya. Seseorang secara teoritis dapat memahami konsep kebutaan terlebih dahulu. Ini mungkin tidak biasa, tapi mungkin saja. Saya bertanya-tanya, apakah Lucius hanya menguji seseorang tentang berapa banyak konsep yang mereka ketahui, atau apakah dia mencari konsep tertentu? Sang keluar dari aula dan memasuki lorong berikutnya, yang panjangnya sama dengan 2 lorong sebelumnya. Akhirnya, Sang sampai di kamar sebelah. Benar saja, ada kubus transparan lainnya. Kali ini, semua yang ada di ruangan itu terbakar. Sang bisa merasakan panas yang benar-benar apokaliptik, tapi panasnya begitu pekat sehingga hampir tidak mempengaruhi apapun yang berjarak beberapa sentimeter ke sampingnya. Usir api dengan es, bunyi prasasti itu. Setelah mencoba sedikit, Sang menyadari bahwa percobaan ini memerlukan konsep S0, tingkat 4, atau konsep S, pembekuan tingkat 2, bersama dengan konsep suhu dan pengurangan. Sekali lagi, Sang keluar dari aula, memasuki lorong panjang lainnya, dan mencapai ruangan lain dengan sebuah kubus. Kali ini, Sang bisa merasakan rasa dingin yang luar biasa di sekelilingnya. Sang melakukan hal yang sama lagi. Seseorang memerlukan konsep api, ledakan, tingkat 4 untuk melanjutkan, atau konsep api, panas, dan konsep penjumlahan dan suhu tingkat 2. Sang berjalan ke pintu berikutnya dan membukanya. Saya pikir uji coba tersebut kemungkinan besar akan beradaptasi dengan kekuatan seseorang. Jika seorang raja penyihir muncul dalam uji coba ini, mereka mungkin perlu mengetahui konsep yang lebih kuat lagi, pikir Sang. Saat ini, untuk penyihir leluhur puncak, uji coba ini ingin seseorang mengetahui 4 konsep entropi pertama dengan beberapa konsep dasar dari 4 afinitas atau penyihir yang sangat berbakat yang sangat sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan entropi. 4 konsep tingkat 4 sudah menjamin seseorang memiliki spirit sense 4 kali lipat sebagai raja penyihir, tetapi keempat konsep ini juga harus sangat cocok. Mungkin Lucius berasumsi bahwa mungkin saja seseorang yang bukan anak bencana bisa memahami kekuatan yang dimiliki anak bencana. Saat ini, Sang yakin bahwa ini adalah uji coba khusus yang dirancang untuk anak bencana. Uji coba tersebut terlalu spesifik. Tentu saja itu adalah hal yang bagus. Sang telah gagal memahami konsep entropi tingkat 5, dan dia tahu bahwa dia kemungkinan besar tidak dapat memahaminya sebagai penyihir leluhur puncak. Dia hanya berharap Trial of One akan membantunya memahami konsep tersebut. Hanya itu yang dia inginkan. Bab 886, lebih banyak cobaan. Setelah meninggalkan ruangan, Sang mendapati dirinya berada di lorong panjang lainnya, dan lorong ini bahkan lebih panjang dari lorong lainnya. Sang memperkirakan panjangnya lebih dari 500.000 kilometer. Dengan lorong-lorong sebelumnya, Sang memperkirakan dia berada di bawah samudra abadi saat ini. Akhirnya, Sang sampai di pintu berikutnya dan membukanya. Perpustakaan. Ada perpustakaan yang sangat besar di sisi lain. Memang tidak sebesar perpustakaan Kaisar Petir, tapi ukurannya masih sekitar 10%. Kita harus ingat bahwa perpustakaan Kaisar Petir mungkin adalah yang terbesar di seluruh dunia kecuali pengarsip memiliki perpustakaannya sendiri. 10% dari perpustakaan Kaisar Petir sudah sangat banyak. Sang perlahan berjalan melewati perpustakaan tanpa menyentuh satupun buku tebal tua itu. Perpustakaan itu lebar, panjang, dan tinggi beberapa kilometer. Dinding besar di ujung perpustakaan memiliki beberapa bentuk yang terukir di dalamnya. Ada banyak persegi panjang,
lingkaran yang dihubungkan dengan garis, diagram, dan sebagainya. Dan di atas setiap kelompok ada sebuah judul. Pohon keluarga klan Wildamer. Iklim politik dalam Perang Kristal Mana Logam Ketiga. Doktrin Ender Dunia, hukum dasar kerajaan pemanggil hantu. Hal ini menunjukkan kepada Sang bahwa semua bentuk dan bentuk ini hanyalah diagram kosong yang harus dia isi. Singkatnya, ini pada dasarnya adalah ujian besar. Terlebih lagi, semuanya berhubungan dengan sejarah. Dan itu bahkan bukan sejarah penting. Sang perlu mengisi detail kecil yang tidak dipedulikan siapapun. Semuanya hanya tentang siapa yang bertarung, tapi tidak ada alasan mengapa mereka bertengkar atau apa yang mereka perebutkan. Di bagian paling atas tembok, Sang dapat melihat instruksi untuk uji coba ini. Tunjukkan kemauan dan fokus Anda. Ketika semuanya sudah benar, pintu akan terbuka. Di bawah instruksinya ada pengatur waktu, yang saat ini menunjukkan waktu kurang dari 1 abad. Jadi, saya punya waktu 100 tahun untuk mengisi semuanya. Sang melihat ke dinding lagi. Ada begitu banyak yang harus diisi. Sang mungkin harus mengisi hampir 1 juta kolom. Jadi, dia ingin melihat apakah aku mampu memaksakan diriku untuk membaca sampah yang tidak menarik selama 100 tahun berturut-turut, pikir Sang. Sang duduk di depan dinding, dan buku yang paling dekat dengannya terbang. Sang bahkan tidak membuat rencana. Dia baru saja mulai membaca. Setelah beberapa menit, Sang menemukan masalah lain. Tak satu pun buku yang secara langsung memberikan jawaban kepada Sang. Sang perlu menyatukan seluruh gambaran dengan membaca tentang peristiwa-peristiwa berbeda yang sedikit terhubung yang diceritakan melalui cerita. Jelas sekali bahwa Lucius telah merancang uji coba ini menjadi membosankan dan membuat frustrasi. Jika seseorang membiarkan rasa frustrasinya menguasai dirinya, konsentrasinya akan berkurang, sehingga sulit untuk belajar secara efisien. Terlebih lagi, keterbatasan waktu membuat hampir tidak mungkin untuk beristirahat. Terakhir, semuanya harus benar, yang berarti pembaca tidak boleh melupakan sesuatu. Lagi pula, pembaca terkadang melakukan kesalahan dan menulis jawaban di dinding yang nantinya harus diperbaiki. Jika pembaca hanya menyalin sesuatu dari buku, mereka tidak akan berhasil. Pada pandangan pertama, percobaan ini tampak bodoh, tetapi sebenarnya sangat baik dalam melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tapi Sang tidak mempedulikan semua hal ini. Disiplin diri Sang yang luar biasa membuat tugas ini menjadi mudah. Sidangnya sangat memakan waktu, namun Sang yakin dia akan lulus. Dan benar saja, dia melakukannya. Berapa lama waktu yang dia perlukan untuk mengisi semuanya dengan informasi yang benar? 70 tahun. Sang mengira akan selesai lebih cepat, namun keadaan ternyata lebih sulit dari perkiraan. Lucius telah membuat ujian ini sangat sulit. Dalam 70 tahun terakhir, Sang hampir tidak mempelajari apapun yang relevan. Kepalanya dipenuhi sampah tak berguna tentang aturan internal organisasi yang telah dihancurkan ratusan ribu tahun lalu. Tentu saja, ada beberapa informasi menarik di sana-sini, tetapi Sang dapat membaca semua informasi yang relevan dalam 1 jam. Setelah dia selesai, Sang berdiri dan berjalan melewati pintu yang terbuka. Lorong berikutnya sama panjangnya dengan lorong sebelumnya. Saat ini, Sang sudah berada lebih dari 1 juta kilometer jauhnya dari atrium. Setelah membuka pintu di ujung, Sang melihat sebuah aula kecil dengan kubus transparan lain melayang di tengahnya. Masukkan kubus itu dengan kemauanmu dan bertahan selama 50 tahun, bunyi prasasti itu. Sang tidak yakin tentang apa persidangan ini, tapi dia melakukan apa yang diperintahkan oleh kubus itu. Begitu Sang memasukkan keinginannya ke dalam kubus itu, dia merasakan sesuatu berubah. Kepalanya sedikit sakit, agak mengganggu. Sang menunggu untuk melihat apakah hal lain akan terjadi. Tidak, itu saja. Akhirnya, Sang fokus untuk memahami apapun yang dapat berguna baginya dalam upaya untuk tidak menyia-nyiakan 50 tahun hidupnya selama persidangan ini. Dan setelah 50 tahun, sakit kepala ringan itu hilang dan pintu pun terbuka. Lorong panjang lainnya menyusul, dan Sang memasuki persidangan berikutnya. Ada kubus transparan lainnya. Tingkatkan kekuatan fisikmu ke level binatang leluhur puncak. Lalu, pukul kubusnya, bunyi prasasti itu. Sang tidak melakukan apapun sedetik pun. Kemudian, dia perlahan berjalan menuju kubus itu dan menamparnya. Bang, bang, kubus itu langsung membentur dinding dan jatuh ke tanah. Setelah itu, kubus itu bergetar sedikit, dan pintunya terbuka. Kurasa itu masuk akal, pikir Sang. Berdasarkan kesulitan uji coba ini, Lucius jelas mengharapkan seorang penyihir untuk memasuki uji coba ini. Mendapatkan kekuatan fisik seekor binatang untuk seorang penyihir mungkin memerlukan beberapa mantra yang kompleks dan kuat. Saya kira semua uji coba kecil ini hanya untuk menguji fundamentalnya. Konsep, kemauan keras, toleransi rasa sakit, dan sebagainya. Saya tidak yakin berapa banyak uji coba lagi yang masih harus dilakukan, tapi kita seharusnya sudah hampir menyelesaikan semuanya. Kurasa hal terakhir yang hilang adalah kekuatan pertempuranku. Sang melangkah melewati pintu yang terbuka dan memasuki lorong panjang lainnya. Babak 887, melawan ahli senjata. Sang meninggalkan ruangan dan memasuki lorong panjang lainnya. Saat ini, dia telah mengikuti persidangan selama sekitar 150 tahun, membuktikan sekali lagi bahwa persidangan yang dilakukan Sang sangat berbeda dari persidangan lainnya. Biasanya, bagian uji coba dari Trial of One hanya memakan waktu paling lama beberapa tahun.
Seringkali, seseorang akan selesai dalam waktu 1 tahun. Namun, Sang telah menjalani uji coba selama 150 tahun. Akhirnya, Sang sampai di kamar sebelah, dan kali ini, tidak ada kubus transparan yang melayang di tengahnya. Sebaliknya, Sang melihat seseorang berdiri di sana, tetapi berdasarkan aura orang tersebut dan ekspresi tak bernyawanya, mereka mungkin tidak hidup atau bahkan bukan manusia. Orang di depan Sang adalah seorang pria jangkung dengan rambut biru dan baju besi biru dingin, membawa tombak panjang. Kulit wajahnya tampak seperti batu giok, dan itu akurat karena kulitnya sebenarnya bukan kulit. Itu benar-benar semacam logam lunak. Ruangan itu lebarnya 5 kilometer, yang pada dasarnya menempatkan keduanya dalam jarak dekat. Buktikan kekuatanmu. Pria itu berkata dengan suara buatan sambil menyiapkan tombaknya. Buktikan bahwa kamu bisa menang melawan Early Weapon Lord di arena yang tidak menguntungkan. Jadi, lompat 2 level, pikir Sang. Aku belum pernah melawan master senjata sebelumnya. Sang hanya menunggu karena dia ingin melihat bagaimana para ahli senjata bertarung. Sesaat kemudian, 9 senjata tambahan muncul di belakang pria itu. Tombak, pedang, belati, gada, kapak, tombak, busur, tombak, perisai. Kemudian, senjata-senjata itu membentuk formasi. Perisai besar ada di depan, dengan senjata pendek tepat di sampingnya. Senjata yang lebih panjang melihat ke bawah dari atas, dan busurnya berada jauh di kejauhan. Belati itu berada di belakang perisai. HUAGH. Pria itu berteriak sambil menyerang ke arah Sang. Dan kemudian, semua senjatanya menyerang pada saat bersamaan. Sepertinya Sang diserang oleh sesuatu yang memiliki 10 tangan. DING. Sang dengan cepat menggerakkan subsisnya, memblokir setiap serangan. Meskipun lawan Sang berada 2 tingkat di atasnya, kekuatan di balik serangannya hanya sekuat serangan Sang. Kecepatan setiap serangan individu juga hanya sedikit lebih lambat dibandingkan serangan Sang. Namun, ada banyak senjata yang menyerang pada saat bersamaan. Sang harus menggunakan seluruh kecepatannya untuk menjaga pertahanan ini tetap utuh, tapi dia tidak terlalu khawatir. Dia hanya menggunakan subsisnya saat ini, dan dia bahkan belum melancarkan serangan. Dia hanya membela diri. Saat pria itu terus menyerang, Sang menganalisis gaya bertarungnya. Pelanggaran yang lemah. Walaupun dia petarung fisik, sebenarnya dia sama sekali tidak bertarung dengan tubuhnya. Tubuhnya hanya berdiri di belakang senjatanya saat rohnya menyerang dengan senjata tersebut. Jika dia benar-benar menyerang dengan tubuhnya, aku harus menghindar. Meski begitu, frekuensi serangannya cukup mengejutkan. Aku bisa membayangkan dia mengubah binatang setingkatnya menjadi daging cincang. Tiba-tiba, formasi senjatanya berubah, dan sepertinya menciptakan gambaran rahang yang besar. BOOOM. Sang memblokir serangan besar itu dengan adumnya, dan dia masih merasa dirinya terdorong mundur sedikit. Menarik. Jadi, dia juga bisa menggabungkan berbagai kekuatan senjatanya. Dia memiliki keragaman, frekuensi serangan yang tinggi, dan serangan yang sangat merusak. Selain itu, senjatanya melindunginya dengan sangat baik. Tetapi secara keseluruhan, ini tidak terlalu mengesankan. Saya bahkan tidak pernah bertarung satupun, dan saya bisa bertahan melawannya. Saya pikir jika saya lebih banyak berlatih melawan master senjata, membunuh master senjata masih akan lebih mudah daripada membunuh seorang mage. Saat berikutnya, pria itu mempersiapkan serangan lain, tapi kali ini, Sang meledak ke depan. Bang! Adum Sang memecahkan diagram, melemparkan senjata ke segala arah. Saat Sang terus terbang, belati dan anak panah ditembakkan ke arahnya, yang dengan cepat dia blokir dengan 2 gerakan kecil subsisnya. Bang! Kemudian, Sang menendang dada master senjata, dan dada itu meledak dalam hujan darah kental, menghamburkan potongan dagingnya ke separuh aula. Tubuhnya sangat lemah. Aku bahkan tidak menggunakan void break, pikir Sang. Kurasa ahli senjata tidak menggunakan tubuh mereka. Konsep yang aneh. Seorang petarung fisik yang tidak menggunakan tubuh mereka. Namun saat berikutnya, peti master senjata kembali sepenuhnya. Sang sedikit terkejut. Oh! Tubuh prajurit. Master senjata menyiapkan serangan lainnya. Bersinar, tapi subsis Sang menusuk otaknya. Semua senjata yang melayang jatuh ke tanah, dan tubuh master senjata kehilangan semua kekuatannya. Sesaat kemudian, pintu aula terbuka, dan Sang melanjutkan. Master senjata agak mengecewakan, pikir Sang ketika dia melewati lorong panjang lainnya. Ketika Sang memasuki ruangan berikutnya, dia melihat manusia buatan lainnya, tetapi manusia buatan ini mengenakan baju besi yang sangat berat dengan kapak besar. Dibandingkan dengan master senjata, tubuh yang satu ini nampaknya beberapa kali lebih kuat. Selain itu, armornya mungkin juga memblokir kekuatan yang sangat besar. Buktikan kekuatanmu, kata pria itu. Kalahkan Raja Barbar awal di arena yang tidak menguntungkan. Sang melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa aula itu lebarnya hampir 1 kilometer. Sang baru saja menyiapkan adumnya. Saat berikutnya, si barbar menyerang ke depan dan menyerang Sang dengan kapak raksasanya. BOOOM. Boom, tubuh Sang terlempar, dan punggungnya membentur dinding. Tubuh si barbar jauh lebih kuat dari tubuhnya. Barbarian dengan cepat menembak ke arah Sang dan menyerang lagi, namun Sang justru menghindar ke samping dengan mengaktifkan komet. Tubuh barbarian juga membuatnya sangat cepat, tapi Sang masih bisa menyaingi kecepatannya. Itu sudah cukup. Sang cukup gesit untuk menghindari semua serangan itu.
Cukup lebih bermasalah daripada seorang ahli senjata, pikir Sang sambil terus menghindar. Meskipun, menggunakan semua potensi terpendam seseorang jauh lebih mudah bagi seorang barbar daripada seorang ahli senjata. Orang barbar hanya menyerang secara langsung, berdasarkan apa yang saya melihat, dan mereka hanya bisa mendorong kekuatan tubuh mereka sebanyak itu. Aku bisa membayangkan bahwa seorang ahli senjata yang berbakat bisa menjadi sedikit lebih kuat daripada seorang barbarian yang berbakat. Aku ingin tahu seberapa kuat pertahanannya. Sang sedikit mengayunkan subsisnya. CRRRRK. Retakan putih kecil muncul di pelat bahu barbarian. Sang hanya menggunakan spirit sense-nya untuk menyerang, serangan yang memungkinkan dia menyerang dari jarak 3000 km. Armornya cukup keras, pikir Sang. Cih, sebuah luka berdarah terbuka di pipi barbarian yang terbuka, tapi serangan Sang tidak merusak tulang pipinya. Armornya lebih tangguh daripada tubuhnya, tapi itu sudah diduga. Bersinar, saat berikutnya, subsis Sang menusuk kepala barbarian itu. Jika Sang menikam dada si barbar seperti ini, dia mungkin hanya akan mematahkan tulang rusuknya karena armornya. Sayangnya, barbarian tidak memakai helm. Sang meninggalkan ruangan itu lagi dan memasuki lorong panjang lainnya. Di kamar sebelah, Sang melihat seorang pria besar berambut merah yang terlihat sangat mirip dengan si barbar. Namun, pria bertubuh besar ini tidak mengenakan baju besi apapun, dan Sang juga bisa merasakan bahwa tubuh pria ini lebih lemah daripada tubuh si barbar. Buktikan kekuatanmu, kata pria itu sambil mengeluarkan dua kapak satu tangan. Menang melawan Early Berserker Lord di arena yang tidak menguntungkan. Berserker, ya, bab 888, akhir dari ujian. Sang melawan Berserker, dan dia cukup terkejut dengan betapa lemahnya Berserker pada awalnya. Tentu saja, tubuhnya lebih kuat dari tubuh master senjata, tapi kekuatan, kecepatan, atau tekniknya tidak lebih baik dari si barbar. Tapi ada satu perbedaan, pertahanannya luar biasa. Serangan yang menimbulkan luka di wajah si barbar hanya menyisakan goresan di wajah Berserker. Dan kemudian, serangan Berserker tumbuh sedikit lebih cepat dan sedikit lebih kuat saat cahaya merah kecil muncul di belakang kapaknya yang berayun. Sang menjadi tertarik dan membuat luka besar di dada Berserker dengan adungnya. Berserker itu mulai mengeluarkan banyak darah, tapi tubuhnya bahkan tidak menunjukkan sedikit pun tanda kesembuhan. Dengan luka yang sangat besar, kecepatan dan kekuatan Berserker mencapai level barbarian. CRKSH. Dan kemudian, Sang membagi dua Berserker dengan adungnya. Dia sudah cukup melihat. Sang dengan cepat memasuki persidangan berikutnya dan menyadari bahwa arenanya menjadi sedikit lebih besar. Lebarnya sekitar 100 km. Ini akan menjadi pertarungan jarak menengah, tergantung pada ukuran arenanya. Kurasa Lucius hanya ingin mengujiku dengan 3 jalur pertarungan jarak dekat. Pertarungan Sang selanjutnya adalah melawan seorang wanita berambut hijau yang mengenakan beberapa busur dan busur di sekujur tubuhnya. Tampaknya, dia adalah seorang Early Ranger Lord, seorang pat yang belum pernah didengar oleh Sang. Seluruh tipu muslihatnya adalah dia dengan cepat menembakkan badai panah ke arah Sang. Tingkat serangannya sedikit lebih cepat daripada Mage, tapi Sang tahu bahwa jangkauannya lebih rendah. Selain itu, dia tidak memiliki serangan kuat apapun yang dapat menembus armor tebal. Sang membunuhnya dengan beberapa serangan jarak jauh karena pertahanannya hampir tidak ada. Pertarungan Sang berikutnya adalah melawan pengendali domain. Seluruh masalahnya adalah dia memenuhi ruangan dengan petir, yang dengan cepat mulai membakar tubuh Sang. Serangannya tidak dapat dihindari karena mencakup seluruh ruangan. Namun, pengendali domain sendiri hanya menggunakan serangan untuk mendorong Sang menjauh, dan dia menggunakan banyak teknik untuk melarikan diri. Jelas bahwa taktiknya adalah membunuh musuh secara perlahan dengan domainnya. Sayangnya, Sang tidak dapat bereksperimen lama karena domain tersebut sebenarnya cukup berbahaya, dan dia mengakhiri pertarungan dengan cukup cepat. Pertarungan Sang selanjutnya adalah melawan Elementalis Lord awal. Dia menggunakan serangan jarak menengah yang cepat dan kuat dari berbagai elemen. Serangannya sejujurnya mengesankan, tapi pertahanannya lemah. Taktiknya adalah membunuh lawan dengan serangan yang luar biasa sebelum lawan bisa melawan. Setelah itu, arenanya berubah lagi, dan sekarang lebarnya sekitar 1000 km, menandakan bahwa pertarungan jarak jauh akan menjadi pertarungan berikutnya. Lawan pertama Sang adalah pengendali binatang yang mengendalikan 10 raja binatang awal. Pengendali binatang itu bergerak sejauh mungkin dari Sang saat binatang buasnya menyerangnya. Setelah membunuh binatang itu, pengendali binatang pada dasarnya tidak berdaya, dan Sang membunuhnya. Pertempuran selanjutnya sungguh aneh. Sang hanya memandangi seorang lelaki tua yang tersenyum. Tampaknya dia tidak terlalu kuat. Tiba-tiba, Sang merasa seperti dia akan mati, dan dia dengan cepat melepaskan beberapa serangan jarak jauh yang membunuh orang tua itu. BOOM. Saat berikutnya, tubuh lelaki tua itu meledak, memenuhi seluruh ruangan dengan badai mana yang merusak dan kacau. Sang hanya mengalami luka bakar ringan, tapi itu karena kekuatannya telah tersebar ke seluruh ruangan. Jika kekuatan penghancur ini benar-benar terfokus padanya, Sang pasti sudah mati. Jelas sekali, lawan Sang mempertaruhkan segalanya pada satu kartu. Dia akan melancarkan satu serangan, dan itu saja. Jika lawannya mati, ia akan menang. Jika lawannya selamat, ia akan kalah. Selain itu, jika orang kedua muncul tak lama kemudian, dia juga akan kalah.
Itu adalah cara bertarung yang sangat ekstrim, tapi dia hampir berhasil membunuh Sang. Sang dapat membayangkan bahwa orang-orang yang memilih jalan ini mempunyai kekuatan pencegahan yang luar biasa. Itu seperti orang lemah yang membawa senapan dengan satu peluru di dalamnya. Sang berasumsi bahwa pertarungan berikutnya akan menjadi yang terakhir, dan lawannya membenarkannya. Itu adalah seorang penyihir. Tentu saja, Sang tidak mengalami kesulitan dalam membunuh mage. Setelah melawan 9 lawan yang berbeda, Sang menyadari bahwa jalur penyihir mungkin adalah jalur terbaik yang ada. Pertahanan hebat, serangan hebat, kecepatan luar biasa, jangkauan luar biasa, keragaman luar biasa. Itu bagus dalam segala hal. Jalur penyihir jelas merupakan salah satu yang terbaik. Sang dapat membayangkan bahwa master senjata dan pengendali domain dapat mencapai kekuatan serupa, tetapi mungkin akan lebih sulit untuk mencapainya. Sang memasuki lorong berikutnya. Dia tidak tahu seberapa jauh sebenarnya dia telah melangkah, tapi dia cukup yakin bahwa dia berada di suatu tempat di Samudra Abadi, jauh dari atrium. Sang memasuki ruangan berikutnya dan melihat bahwa ruangan ini jauh lebih kecil dari semua aula sebelumnya. Padahal, luas ruangan itu hanya sekitar 30 meter. Di tengah ruangan ada kursi yang ditinggikan, dan itu saja. Tidak ada yang lain. Sang perlahan berjalan ke kursi dan duduk. Saat berikutnya, siluet hantu muncul di depan Sang. Sulit untuk mengetahui detailnya, tetapi Sang melihat bahwa sosok hantu itu adalah seorang laki-laki setinggi Sang dengan rambut pirang. Tentu saja, Sang tahu siapa orang itu. Itu adalah gambar Lucius Volstad. Sang pernah melihat Lucius sebelumnya, ketika dewa menendang mayatnya ke seberang ruangan. Aura yang dipancarkan sosok hantu itu sedikit mengingatkan Sang pada Geralt sebelum putranya meninggal. Lucius tampaknya cukup mudah didekati tetapi juga sangat cerdas dan berprinsip. Dia adalah seseorang yang dapat menginspirasi orang lain untuk mengikutinya. Tentu saja, Lucius sudah mati, dan Sang tahu bahwa sosok hantu ini mungkin hanyalah semacam lingkaran sihir kompleks yang mengendalikan seluruh percobaan seperti komputer. Kamu lulus, sosok hantu itu berkata sambil tersenyum ramah. Sang tidak menjawab. Apa yang kamu inginkan? Sosok itu bertanya. Konsepnya terbuat dari konsep senja, suhu, penjumlahan, dan pengurangan, jawab Sang. Senyuman kecil muncul di wajah sosok hantu itu. Anda sedang mencari konsep transformasi, kata sosok itu. Konsep kekejian tingkat 5. Sang menyebutnya Affinity Entropy, tapi Lucius sepertinya menyebutnya Abomination. Keduanya masuk akal. Ya, kata Sang, mengingat nama konsepnya. Konsep transformasi. Konsep transformasi adalah salah satu konsep yang paling sulit untuk dipahami, kata sosok hantu itu. Saat itu, saya harus mengorbankan mana ke dalam kehampaan selama lebih dari 2000 tahun. Saya memburu binatang buas, mengisolasi mereka, dan perlahan-lahan mengorbankan mereka ke alam kekejian. Sosok hantu itu menghela nafas. Aku membunuh lebih dari 15.000 binatang leluhur puncak dan lebih dari 3.000 raja binatang awal dengan cara ini. Aku secara permanen menghancurkan mana senilai raja penyihir. Namun, aku butuh waktu lebih dari 2000 tahun. Sosok hantu itu memandang ke arah Sang. Apakah kamu punya 2000 tahun? Itu bertanya. Tidak, jawab Sang perlahan. Aku punya waktu kurang dari 1000 tahun lagi. Aku tahu, kata sosok hantu itu. Lalu kenapa kamu bertanya? Pikir Sang. Juga, kamu bukan seorang mage, tambah sosok itu. Jika Anda menggunakan metode saya, Anda mungkin membutuhkan 3000 hingga 4000 tahun. Tapi ada jalan, katanya. Namun, semakin cepat suatu hal membuahkan hasil, semakin tinggi pula harga yang harus Anda bayar. Apakah kamu siap membayar harganya? Sosok itu bertanya. Itu akan makan waktu berapa lama? Sang bertanya. Berdasarkan data yang saya kumpulkan tentang Anda, sekitar 200 tahun, kata sosok hantu itu. 200 tahun, pikir Sang. Sepertinya ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Itu berarti harganya sangat besar. Saya setuju, kata Sang. Anehnya, sosok hantu itu hanya menghela nafas lagi. Saat berikutnya, sebuah portal terbuka di tepi ruangan, dan seseorang melangkah masuk. Ketika Sang melihat orang itu, dia menyadari berapa harga yang harus dibayar. Itu benar-benar harga yang mahal. Babak 889, George. Seorang pria jangkung dengan rambut beruban memasuki portal. Dia mengenakan jubah ungu dari Bolt dan memandang Sang dengan tatapan tegas dan bermusuhan. Pria ini adalah putra Geralt, dinamai menurut dekan Akademi Prajurit, George. Sang baru bertemu George 2 kali sebelumnya. Pertemuan pertama terjadi ketika Sang keluar dari pengasingan untuk berbicara dengan Geralt, dan pertemuan kedua terjadi selama turnamen para pejuang besar. Pada pertemuan awal mereka, George bukanlah musuh Sang. Pertemuan kedua terjadi setelah Sang membunuh Geralt. Tuan penyihir puncak, rasanya hampir tidak dapat dipercaya bahwa pemuda yang ditemui Sang sebelumnya telah mencapai kekuatan tingkat tinggi. Namun, hal itu masuk akal. Mungkin dia telah mencapai alam penyihir leluhur pada usia sekitar 500 tahun, dan jika dia hanya fokus pada pemahaman dua konsep tingkat 4, dia akan menjadi raja penyihir pada usia sekitar 2500 atau 3000 tahun. Selama dia memprioritaskan peningkatan levelnya di atas konsep dan mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk tujuan ini, dia pasti bisa mencapai alam raja penyihir puncak dalam waktu sekitar 1000 tahun. Namun, dia kemungkinan adalah seorang mage lord pada umumnya.
Namun demikian, bahkan seorang Mage Lord rata-rata memiliki Spirit Sense ganda, memberi mereka bakat yang setara dengan penyihir leluhur yang kuat. Setelah George melangkah melewati portal, portal itu segera tersegel di belakangnya. Untuk beberapa saat, dia bertatapan dengan Sang, tatapannya menyipit. Apakah kamu masih mengingatku? Dia bertanya, suaranya dipenuhi kegelapan. George, Sang mengakui. Putra Geralt, aura George semakin kuat seiring dengan meningkatnya amarahnya. Dia masih ragu apakah dia ingin Sang mengenalinya atau tidak. Apakah kamu tahu betapa aku telah menderita hanya untuk mendapatkan kesempatan ini? Suara George bergetar saat dia berbicara. Sang tetap diam. Aku mendaftar dalam perang, bertarung hampir setiap hari, bertarung melawan banyak penyihir dan binatang buas, dan bahkan melakukan tindakan tak terkatakan untuk mengumpulkan kristal mana yang cukup untuk pemahamanku. Saya menghabiskan banyak uang untuk mengubah pikiran saya, menghilangkan kelelahan, stres, dan kebahagiaan. Saya bekerja tanpa kenal lelah begitu lama. Aku bahkan kehilangan hadiahku dari Trial of One hanya untuk mendapat kesempatan membunuhmu. Saya mengikuti uji coba keinginan lebih dari 200 tahun yang lalu, berharap Anda pada akhirnya akan berpartisipasi, dan satu-satunya hal yang saya cari dari uji coba itu adalah kesempatan ini. Aku banyak berkorban, semua untukmu, ucapnya dengan suara seram. Kesunyian, apakah itu layak? Sang bertanya dengan tenang. Bersinar, fokus yang kuat muncul di samping George. Ya, jawabnya perlahan, karena sekarang aku akhirnya mendapatkan jawabanku. Mengapa? Mengapa kamu membunuh ayahku? Teriak George melepaskan emosinya yang terpendam. Apa yang pernah dia lakukan padamu? Bukankah kalian berdua berteman? Kesunyian. Aku juga berpikir begitu, aku Sang. Saat pertama kali kita berbicara, saya tidak punya niat membunuh Geralt. George mengatupkan giginya. Lalu mengapa? Sang menarik napas dalam-dalam. Dia percaya dia telah menghilangkan semua emosinya, tapi berdiri di hadapan Putra Geralt, menemukan kata-kata yang tepat terbukti menantang. Agon Sky Thunder mengungkapkan rahasiaku kepada Geralt, ungkap Sang. Kesunyian. Saat aku bertemu Geralt, dia memberitahuku tentang pengetahuannya mengenai rahasiaku dan dia ingin mengakhiri hidupku. Pembohong. George berteriak. Aku kenal ayahku. Aku tahu dia tidak akan pernah membunuh teman terdekatnya hanya karena sebuah rahasia. Aku adalah anak bencana. Kesunyian. Perlahan, mata George membelalak kaget. Anak bencana. Semakin kuat aku tumbuh, semakin kuat pula kekejiannya, jelas Sang. Dengan membunuhku, Geralt bisa menyelamatkan miliaran nyawa. Geralt mungkin bukan orang yang paling tidak mementingkan diri sendiri, tapi dia tidak ingin menyaksikan kehancuran dunia, kata Sang. Miliaran nyawa tak berdosa atau nyawa teman terdekatnya, lanjut Sang. Itulah dilema yang dia hadapi, dan ketika aku mengunjunginya, dia sudah menentukan pilihannya. Tindakan Geralt membuatku tidak bisa membiarkannya hidup, apalagi dia mengetahui rahasia terdalamku. Kesunyian. Tapi kenapa? George bertanya. Kenapa dia tidak memberitahu Lightning Manor? Kamu pasti sudah ditangkap. Dia ingin percakapan terakhir denganku, ungkap Sang. Dia ingin memahami mengapa saya rela mengorbankan begitu banyak nyawa demi kekuatan saya sendiri. Jika dia memberitahu Lightning Manor, aku akan tenang. Tetapi Geralt terlalu sentimental, terlalu menyenangkan, dan terlalu jujur. Sang mengalihkan pandangannya. Dia menempatkan dirinya di jalur musuh terbesar dunia. Baginya, itu adalah pilihan antara menyelamatkan dunia atau menyelamatkan saya. Bagiku, itu adalah pilihan antara hidupnya dan hidupku. Saya memilih milik saya, simpul Sang. Kesunyian. George tetap diam, menatap ke tanah sambil mengepalkan tangannya. Segalanya kini jatuh pada tempatnya. Kamu bahkan lebih buruk dari yang kubayangkan, kata George. Aku yakin kamu punya motif tersembunyi yang menginginkan dia mati. Tetapi sebaliknya, kamu membunuhnya karena dia berusaha menyelamatkan dunia. Keberadaanmu akan membawa akhir dunia, namun kamu tetap bertahan. Kamu bahkan tidak harus mati. Kamu bisa berhenti, menemukan keluarga, dan menjalani kehidupan yang damai. Tetapi Anda terus mencari kekuasaan, menyadari sepenuhnya bahwa harga yang harus dibayar adalah seluruh dunia. Ya, itu sepadan, ulang George, suaranya dipenuhi kebencian. Saya pikir membunuh Anda akan menjadi tindakan egois, tetapi pada akhirnya, saya akan menyelamatkan miliaran, bahkan triliunan nyawa. Terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Sekarang, aku akhirnya bisa mengakhiri hidupmu dengan hati nurani yang bersih, kata George dengan dingin ketika fokusnya mulai berputar dengan cepat. Sang mengalihkan perhatiannya ke sosok hantu Lucius. Harga yang harus dibayar Sang sangatlah jelas. Bab 890, Harga. Tuan Penyihir Puncak, seorang penyihir yang melampaui Sang di seluruh alam. Mungkinkah memenangkan pertarungan ini? Tidak, bahkan jika Sang menggunakan serangan terkuatnya, Fate, George hanya akan kehilangan sekitar 20% mana miliknya. Lalu apa? George dapat dengan mudah mengisi kembali mana yang hilang, sementara Sang tidak dapat melancarkan serangan lebih lanjut. Biayanya jelas. Lucius telah memahami konsep entropi dengan mengorbankan mana eksternal, sebuah proses yang memakan waktu lama. Tapi apa yang lebih baik daripada mengalaminya sendiri? Dengan merasakan kekuatan entropi yang sebenarnya, Sang dapat memahami perasaan memudar ke dalam ketiadaan. Harga, apapun yang perlu dikorbankan Sang dari tubuhnya sendiri untuk memahami konsep transformasi.
Itulah harganya. Sang telah mengorbankan 15% jiwanya untuk entropi, dan membunuh George kemungkinan besar membutuhkan pengorbanan setidaknya 5% lagi. Tentu saja, Sang sering memikirkan apa yang akan dia korbankan selanjutnya, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Saat George mempersiapkan mantranya, dua lampu hitam kecil muncul di balik perban Sang. Seolah-olah ada kehampaan yang mengintip dari balik perban pada George. Entah kenapa, George merasakan kematian yang akan segera terjadi dan buru-buru melepaskan semua mantra yang telah disiapkannya. Set, hembusan angin lembut. Itu adalah suara entropi yang memakan mantra dan tubuh George. Anehnya, dindingnya tetap utuh, hanya ada sedikit goresan. Tubuh Sang telah berubah menjadi cangkang yang layu, tetapi dibandingkan dengan kejadian sebelumnya, dia mampu mengatasi keadaan ini. George telah menghilang sementara aulanya tetap tidak rusak. Seolah-olah George belum pernah ke sana, kecuali ada bagian tubuh Sang yang hilang. Sang perlahan mengangkat lengan kirinya dan menatap tunggul pohon yang berdarah itu. Dia tidak perlu mengorbankan seluruh lengannya untuk membunuh George. Mengorbankan tangannya saja sudah cukup. Sensasi yang aneh, pikir Sang. Itu telah terjadi 2 kali sebelumnya, namun dia masih belum terbiasa kehilangan sebagian dari dirinya secara permanen. Tetapi jika itu harga yang harus saya bayar, saya menerimanya. Sang telah mengambil keputusan untuk mengorbankan tangan kirinya. Sang membutuhkan kakinya untuk gerakan cepat dan akselerasi. Tanpa kaki, kecepatannya akan berkurang, dan kemungkinan besar dia akan menjadi rentan terhadap serangan yang bisa dihindari. Mengorbankan organ tubuh akan menjadi lebih buruk lagi, karena organ tersebut memproduksi dan mengubah energi kehidupan. Jika Sang mengorbankan sebagian organnya, dia mungkin kehilangan kemampuannya untuk beregenerasi sepenuhnya. Telinga, gigi, lidah, dan bagian tubuh lainnya tidak akan cukup berharga. Oleh karena itu, Sang memilih untuk mengorbankan tangan kirinya. Terlebih lagi, pengurangan kekuatan tempur Sang tidak akan sebesar yang diperkirakan. Sang mengambil subsisnya, CRKSSSH, dan memasukkan gagangnya ke tunggulnya yang berdarah. Kemudian, dia membekukan subsis di tempatnya dan mengayunkannya. Dia telah kehilangan mobilitas dan fleksibilitas dengan pedangnya, tapi itu masih lebih baik daripada kehilangan satu kaki. Setelah Sang selesai bereksperimen dengan tunggul barunya, dia fokus pada pengetahuan barunya. Dia telah memecahkan beberapa aspek kompleks dari konsep transformasi, tetapi masih banyak yang harus dipahami oleh Sang. Masalah utamanya adalah waktu berlalu terlalu cepat. Dia tidak punya cukup waktu untuk memeriksa entropi secara menyeluruh. Aku tidak pernah memiliki kekuatan ini, kata Sang, beralih ke bayangan hantu Lucius. Saya hanya bisa mengorbankan mana tanpa keputusan sadar, kata gambar Lucius. Saya bahkan tidak pernah mencoba mengorbankan sebagian dari diri saya. Tetapi semuanya memiliki pro dan kontra, lanjut gambar itu. Jika saya bisa mengorbankan satu kaki saya untuk memahami konsep transformasi lebih cepat, saya akan melakukannya. Pada saat itu, saya mengkhawatirkan nyawa teman-teman saya dan menginginkan kekuatan di atas segalanya. Sang tidak menjawab. Sesaat kemudian, beberapa tumpukan kristal hijau muncul di aula. Sang dapat merasakan lonjakan signifikan kepadatan energi kehidupan di dalam ruangan. Saya membuat uji coba ini untuk para penyihir masa depan, kata gambar itu, tetapi saya juga membuatnya untuk penerus saya. Selama Anda di sini, Anda tidak akan kekurangan energi kehidupan atau efek peningkatan pikiran Anda. Kesunyian. Sang duduk tanpa berkata-kata dan menarik beberapa kristal sumber kekuatan kehidupan ke arahnya. Apakah kamu tidak ingin tahu? Gambar itu bertanya. Tahu apa? Sang bertanya, tidak berbalik menghadap Lucius. Kenapa aku memanggil pemimpin penyihir puncak, bukan sekadar menginstruksikanmu, jelas gambar itu. Komitmen, jawab Sang. Kamu tahu betapa aku harus berkorban, dan kamu takut aku akan mengorbankan seluruh bagian kecil tubuhku terlebih dahulu sebelum harus mengorbankan sesuatu yang berarti. Kamu memanggilnya karena kamu ingin aku menggunakan sesuatu yang penting, jadi aku akan terpaksa terus menggunakan bagian tubuhku yang sudah rusak daripada mengorbankan semua bagian kecilnya, kata Sang datar, tanpa emosi apapun. Seolah-olah dia sedang mendiskusikan pengorbanan bagian tubuhnya dengan santai. Kesunyian. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir, aku gambar itu. Kamu berbeda dari aku dulu. Apa yang mungkin menjadi masalah bagi saya, mungkin tidak menjadi masalah bagi Anda. Tetapi masalah apa yang mungkin tidak mengganggu saya, tambah gambar itu. Sang tetap diam. Sebaliknya, dia mengeluarkan subsisnya dari tunggulnya. Dan kemudian, sebagian kecil di tepi tunggul mulai mengeluarkan gumpalan hitam samar. Sang secara bertahap mengorbankan lebih banyak tubuhnya, tapi kali ini, dia melakukannya dengan sangat lambat. Saat gumpalan hitam bersentuhan dengan mana, ia menghilang, namun kepadatan mana di dalam ruangan juga sedikit menurun. Untungnya, citra Lucius dapat dengan mudah mengisi ruangan dengan mana. Saat gambaran Lucius mengamati Sang, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Mungkin jika saya lebih seperti dia, saya akan berhasil. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.